Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Ibu Tumirah Eka Mayang Sari ST, Guru SMK Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat-sehat dan tetap terus semangat belajar ya. Baik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 TKJ. Bab yang akan kita pelajari yaitu mengenai format dokumen pengolah kata dengan menggunakan program Microsoft Word. Tujuan dari materi ini yaitu Ananda diharapkan mampu menyebutkan definisi dan fungsi dari program Microsoft Word. Tujuan yang kedua, Ananda diharapkan mampu mengoperasikan program Microsoft Word. Untuk materi pertama yang kita pelajari yakni mengenal program aplikasi Microsoft Word. Program ini biasa digunakan untuk mengolah kata, seperti membuat surat, membuat makalah, membuat laporan, atau membuat buku lainnya. Kemudian, materi yang kedua, belajar membuka program aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word yang digunakan memakai versi 2016. Di sini ada beberapa cara membuka program aplikasi Microsoft Word. Namun, Ibu hanya menjelaskan dua saja caranya, ya. Yang pertama, itu dari layar desktop. Kita pilih ikon Microsoft Word 2016-nya. Kemudian, klik kiri dua kali atau double klik. Klik blank dokumen. Nah, ini adalah cara pertama membuka program aplikasi Microsoft Word. Kalau sudah, kita close dulu. Kemudian, cara yang kedua itu dari tombol start. Di sebelah tombol start ini ada search yang digunakan untuk mengetikkan kata kunci. Misalkan yang kita akan ketikkan kata kuncinya Word. Nah, akan tampil program Microsoft Word-nya versi 2016. Kalau sudah, kita klik blank dokumen. Nah, ini adalah cara yang kedua membuka program aplikasi Microsoft Word. Kalau sudah, kita close lagi. Demikian materi 1 dan 2. Kita lanjutkan materi yang ketiga. Materi yang ketiga yakni mengenal jendela Microsoft Word. Langsung saja kita buka program Microsoft Word-nya. Kemudian klik blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan dari jendela Microsoft Word. Langsung saja ya, kita mengenal dari tampilan jendela Microsoft Word ini. Yang paling atas, ini namanya title bar atau judul. Kemudian yang di sebelah kanan, ini namanya minimize. Untuk memperkecil tampilan jendela Microsoft Word. Kemudian yang di sebelahnya, ini tombol maximize. Untuk memperbesar tampilan jendela program Microsoft Word. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada namanya tombol close untuk keluar dari tampilan jendela Microsoft Word. Selanjutnya ini adalah quick access, ikon-ikon kecil yang mempunyai fungsi mengakses lebih cepat. Ini contohnya ada ikon save. Di sebelahnya ikon print preview. Di sebelahnya ikon new blank document.
Icon-icon kecil ini bisa kita tampilkan dan bisa juga kita sembunyikan. Caranya, silahkan diklik tanda panah kecil ini. Kalau kita ingin menampilkan, misalkan kita akan menampilkan icon open, klik icon opennya. Nah, ini dia akan tampil. Kemudian lagi, contohnya icon quick print kita tampilkan. Nah, dia akan tampil. Kemudian bisa juga kita sembunyikan. Caranya klik lagi. Misalkan yang akan kita sembunyikan open. Nah, dia akan tersembunyi. Contohnya lagi quick print kita sembunyikan. Nah, dia akan tersembunyi. Selanjutnya ini di bagian bawah quick access ada file, home, insert, design, layout, sampai ke view. Ini adalah menu bar. Di dalam menu ini ada yang namanya ribbon. Misalkan kita klik menu home-nya. Nah, di dalam menu home ini ada yang namanya ribbon. Nama ribbonnya clipboard, font, paragraf, sampai editing. Kita klik lagi menu insert. Di dalam menu insert ini ada yang namanya ribbon, page, tables, illustration, sampai ke symbols. Selanjutnya lagi di bawah ini ada yang seperti gambar penggaris. Ini namanya rules. Dia ada di menu view. Rules ini bisa kita tampilkan dan bisa juga kita sembunyikan. Kalau dalam keadaan terchecklist, itu artinya dia tampil. Tetapi kalau kita hilangkan checklistnya, dia akan tersembunyi. Di bawahnya lagi ada yang namanya grid. Kita centang gridnya, dia akan tampil grid. Kita centang lagi, dia akan hilang. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang namanya scroll untuk naik turunkan lembar kerja dokumen. Di sebelah kanan ini pojok bagian bawah ini ada namanya zoom in untuk memperbesar tampilan jendela Microsoft Word. Di sebelahnya lagi ada yang namanya zoom out untuk memperkecil tampilan jendela Microsoft Word. Nah, di sebelah kiri ini ada yang namanya page 1 of 1. Itu artinya dia halaman 1 dari 1. Kalau dia ada 5 halaman, page 1 of 5. Nah, seperti itu. Demikian materi ketiga, dan kita akan lanjutkan lagi untuk materi keempat. Di materi keempat ini, kita akan mengatur kertas dan margin yang akan digunakan untuk men-setting lembar kerja. Kita buka dulu program Microsoft Word-nya, klik blank dokumen. Nah, di sini kita akan men-setting dulu page layout, ya, dengan cara klik menu layout, kemudian pilih yang page setup, klik tanda panah pojok ini, diklik. Nah, ini adalah tampilan menu page setup. Margin ini digunakan untuk mengatur batasan kertas, ya. Di sini ada top, itu untuk mengatur jarak kertas bagian atas. Kemudian ada left untuk mengatur bagian kiri kertas.
ada bottom digunakan untuk mengatur bagian bawah kertas. Ada rack yang digunakan untuk mengatur jarak kertas bagian kanan. Kemudian ada ini orientation ya. Di sini kita ada pilihannya dua. Ada portrait dan landscape. Portrait ini itu untuk memilih jenis kertas apakah dia dalam keadaan berdiri atau miring. Kalau landscape dia miring. Kalau portrait dia berdiri. Nah, kalau sudah kita setting top, left, bottom, dan rack-nya, langsung saja kita klik OK. Nah, gitu. Kemudian kita akan men-setting lagi jenis kertasnya atau paper. Masih di menu page setup. Kita klik papernya. Nah, paper size ini itu kita disuruh memilih jenis kertasnya. Ada letter, ada A4, kemudian biasanya ada lagi custom. Nah, di sini kita silahkan memilih, boleh memilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan di sini Ibu akan memilih jenis kertasnya A4. Nah, kita pilih A4. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk materi yang keempat ini sampai sini dulu, dan nanti kita akan melanjutkan ke materi kelima. Kita tutup dulu ini. Kita lanjutkan materi yang kelima, yakni menggunakan ribbon font dan paragraf. Kemudian nanti ada ribbon clipboard ya. Adanya di menu home. Kita awali dengan mengetik kalimat, contohnya panitia perlombaan HUT RI ke-76 Kampung Sialang Sakti. Ini kita besarkan dulu ya tampilannya. Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Nah, ini contoh kalimatnya. Setelah kalimat diketik, kita edit fontnya. Yang pertama, mengganti jenis huruf. Ya, caranya pilih dan blok kata atau kalimat yang akan kita edit. Cara ngebloknya, arahkan kursor di kalimatnya, kemudian lakukan drag and drop atau tahan, geser, kemudian lepaskan. Nah, seperti ini. Setelah terblok semua kalimatnya, silakan pilih ikon font ini ya, untuk memilih jenis-jenis huruf sesuai keinginan kita. Contohnya kita pilih Verdana. Nah, bentuknya seperti ini, Verdana. Misalkan lagi kita pilih Arial. Nah, dia akan berubah tulisannya sesuai keinginan dengan memilih Arial. Kemudian yang kedua, edit fontnya, mengganti font size atau ukuran tulisan. Caranya masih sama, kalimat atau teksnya masih dalam keadaan terblok, kemudian langsung saja dipilih font size-nya mau ukuran berapa, misalkan 14. Nah, dia akan berubah ukuran 14.
Contohnya lagi, kita pilih 12 ya, standar ukuran 12. Nah, berubah seperti ini. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menebalkan tulisan masih di ribbon font. Nih, bold namanya ya, menebalkan tulisan. Itu syaratnya harus tetap sama, kalimat dalam keadaan terblok. Kalau sudah terblok semua, klik boldnya. Atau cara cepatnya Ctrl B juga bisa. Nih. Kemudian kita ingin memiringkan, italik namanya, memiringkan tulisan. Kita klik italiknya. Nah, dia akan miring tulisannya. Di sebelahnya lagi ada underline untuk menggarisbawahi tulisan. Kita klik saja. Nah, dia akan bergaris bawah di teksnya. Kalau kita klik lagi, dia akan kembali seperti semula. Ya, kita klik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita belajar ribbon clipboard. Ya, belajar mengcopy, mempastekan teks atau kalimat. Itu masih sama cara awalnya, kalimat atau teksnya dalam keadaan terblok. Nih, seperti ini. Selanjutnya letakkan kursornya di bawahnya kalau kita ingin memastikan di bawahnya. Kalau sudah, Ctrl V ya, atau paste. Nah, dia sama teksnya. Kemudian kita mau langsung ke empat-empatnya, misalkan kita blok kalimatnya, kita samain ukuran tulisannya. Pilih font size, mau ukuran 14 misalnya. Kemudian mau kita samakan jenis tulisannya, mau kita ganti berubah menjadi Arial. Nah, dia akan berubah. Ini ada yang tebal, ada yang enggak, kita samain aja. Kita klik boldnya, kita klik lagi biar tidak tebal. Nah, seperti ini. Akan kita copy pastekan lagi, copy dan pastekan lagi kalimat ini ya, sama, dia harus dalam keadaan terblok kalimatnya. Kalau sudah terblok, copy ini ya, copy. Nah, kalau sudah klik copy, letakkan kursornya di bawah, Ctrl V, paste. Cara cepatnya Ctrl V. Misalkan mau kita tambah lagi, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita kasih jarak, mau kita pastikan lagi teksnya, boleh. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita kecilkan dulu tampilannya dengan mengklik zoom out. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya edit font yang berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengatur atau men-setting paragraf ya. Ini paragraf berikutnya. Kita akan belajar materi di ribbon paragraf ya. Pada materi paragraf ini kita akan mengatur, men-setting jenis-jenis paragrafnya. Caranya itu masih sama, kita blok terlebih dahulu kalimat atau teksnya dengan cara tekan, tahan, geser sampai selesai. Kalau sudah, lepaskan. Kita scroll ke atas dulu. Nah, kalau sudah terblok seperti ini, kita akan belajar mengatur perataan teksnya. Di sini ada 4 perataan teksnya. Ada rata kiri,
Ada rata tengah, ada rata kanan, ada rata kanan dan kiri. Kita uji coba satu persatu. Kita klik yang rata kiri. Tidak ada perubahan karena dia posisinya di sebelah kiri. Kita klik rata tengah. Dia berada di tengah. Kita klik rata kanan. Nah, di kanan. Kita klik rata kanan dan kiri. Dia sama. Rata kanan, rata kirinya sama. Baik, selanjutnya kita akan mengatur jarak spasi. Ya. Caranya ini masih sama, dia harus dalam keadaan terblok seperti biasa. Kalau sudah terblok seperti ini, silahkan diklik tanda panah di pojok ribbon paragraf ini. Nah, ini tampilan dari ribbon paragraf. Di tampilan ini, kita akan men-setting spacingnya. Setting before, after, kemudian line spacing. Di before ini, itu harus 0. 0 pt, pt ini satuannya. After begitu juga, dia harus 0. Nah, kemudian line spacing ini ada yang biasa kita gunakan itu ada 3 pilihan spasi paragraf. Ada yang namanya single, itu tulisannya dalam spasi 1 paragraf. Kemudian ada 1 koma line, itu spasi paragrafnya 1,5. Double, itu spasi paragrafnya nanti jaraknya 2. Nah, kita uji coba satu-satu ya. Kita uji coba single, berarti jaraknya 1, jarak spasinya itu 1. Klik. Kalau sudah, klik OK. Nah, dia akan rapat 1. Kemudian kita mau uji coba lagi line spacingnya 1,5, 1,5. Kita klik aja, kita pilih line spacingnya 1, line. Kita klik OK lagi. Nah, nampak berubahnya. Mau kita ganti spasinya 2, boleh. Kita pilih double. OK. Nah, dia lebih jaraknya lebih jauh, lebih jauh ya jaraknya ya, ketimbang yang pertama tadi. Kita kembalikan lagi single 1,5 boleh, single boleh. Ibu pilihnya yang 1,5. Nah, ini materi bagaimana kita men-setting jarak spasi. Demikian untuk materi yang kelima ini, kita lanjutkan materi ke-6. Next, kita ke materi ke-6 ya, yakni menyimpan dokumen. Setelah ketikan selesai, kita pilih menu file. Pilih menu save. Kemudian klik 2 kali di diskusi. Pilih directory atau folder di mana kita akan menyimpan dokumen ini. Misalkan Ibu akan menyimpan dokumen ini di directory D. Ubah nama filenya. Ibu tidak akan mengubah nama file ini, berarti nama filenya Panitia Perlombaan HUT RI ke-76. Kemudian tentukan tipe filenya. Ini tipe filenya .doc ya, atau pilih bentuk tipe filenya yang lainnya juga boleh. Setelah selesai, tekan tombol save. Nah, ini artinya dokumen sudah
tersave dengan judul Panitia Perlombaan HUT RI ke-76. Kalau sudah, kita close. Close lagi. Kemudian kita akan membuka kembali dokumen yang sudah tersimpan tadi. Caranya, silahkan cari di direktori mana file tersebut disimpan. Tadi Ibu nyimpannya di D ya. Jadi kita scroll ke bawah, klik 2 kali data D-nya. Kemudian cari nama filenya, panitia perlombaan ya. Scroll ke bawah. Nah, ini ketemu ya, panitia perlombaan HUT RI ke-76. Kita ingin membuka, diklik 2 kali. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah terbuka file yang sudah kita simpan tadi. Kemudian kita ingin menyimpan dokumen yang sama ini dengan nama file yang berbeda. Maka kita pilih menu file lagi. Pilih save as. Pilih lagi this PC, klik 2 kali. Misalkan Ibu akan menyimpan dokumen ini di D lagi. Kita klik D-nya. Sudah diklik, ubah nama filenya. Misalkan Ibu akan ubahlah nama filenya ini menjadi panitia HUT RI. HUT RI. Tentukan tipe filenya. Ibu tidak akan merubah, tipenya masih .doc ya. Kalau sudah, tekan tombol save. Nah, ini juga artinya sudah berbeda nama filenya dan sudah tersimpan filenya. Ini berubah nama filenya menjadi panitia HUT RI. Seperti itu. Kita lanjutkan ke materi terakhir, yakni mencetak dokumen. Dengan cara pilih menu file, print, pilih jenis printer yang terkoneksi atau terhubung ke komputer yang akan digunakan. Ini kebetulan dalam keadaan offline ya, tetapi kalau misalkan terhubung dengan printer, itu dia dalam keadaan ready. Selanjutnya, jika ingin mencetak semua dokumen, maka pilih menu print all pages di bagian setting. Namun, jika halaman tertentu saja yang akan di print atau dicetak, pilih page. Ketikkan di sini misalkan yang akan kita print halaman 2 saja, berarti di sini ketikkan angka 2. Nah, seperti itu. Dan ini settingnya berubah menjadi custom print. Dengan halaman yang akan kita print itu halaman 2 saja. Kalau sudah, klik print. Nah, seperti itu cara mencetak dokumen. Demikian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Tetap terus semangat belajar, jaga kesehatan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.